Bapak Ibu puji Tuhan, dimanapun Anda berada, doa dan harapan saya kita semua dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat, seperti kondisi pikiran dan jiwa kita. Karena saya mempercayai bahwa ketika jiwa kita, pikiran kita itu Bapak Ibu baik, maka keadaan kita, kesehatan kita akan terpengaruh oleh pikiran kita. Pada kesempatan ini Bapak Ibu saya ingin menyampaikan, membagikan renungan firman Tuhan di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi. Menurut Bapak Ibu, apakah yang paling berharga ketika situasi ini terjadi? Bapak Ibu kita mulai bijak dan bisa tentunya mulai memilah. Ternyata kredit mobil, rumah ternyata tidak lagi terlalu penting dalam situasi seperti sekarang ini, karena lewat corona ini semua menjadi goncang dan luar biasa sekali dampaknya Bapak Ibu. Nah, dalam situasi seperti ini Bapak Ibu, apakah yang terpenting menurut Bapak Ibu? Apa yang paling utama menurut Bapak Ibu? Karena saya percaya bahwa di tengah situasi seperti ini Tuhan sedang mengajar kita untuk bisa melihat hal yang paling utama dalam kehidupan kita. Satu hari ada orang datang kepada Tuhan Yesus. Mereka adalah kelompok orang-orang Farisi, Bapak Ibu, ya. Mereka datang karena mereka mendengar bagaimana Yesus berhasil membungkam, ya, orang-orang Saduki yang sebelumnya bertanya kepada Yesus tentang masalah ada seorang wanita yang menikah, lalu suaminya meninggal. Dan wanita ini menikah lagi, ternyata suaminya meninggal lagi. Dia menikah lagi, suaminya meninggal lagi. Dia menikah lagi, suaminya meninggal lagi. Sampai 7 kali Bapak Ibu, ya, atau 8 kali. Lalu Yesus ditanya seperti ini oleh orang-orang Saduki. Nanti di surga, siapakah suami daripada perempuan ini? Lalu Yesus berkata, kamu sesat, ya, karena kamu tidak mengenal isi Alkitab dan kuasa Allah. Kesesatan selalu akan terjadi Bapak Ibu ketika kita tidak memahami dengan benar kebenaran firman Tuhan dan kuasa Allah. Sebab Yesus berkata bahwa surga tidak bicara tentang kawin mengawinkan, dan orang-orang ini berhasil dibungkam oleh Yesus. Lalu orang-orang Farisi, Bapak Ibu, berkata, ya, dia bertanya kepada Yesus dengan maksud mencobai, hukum yang mana yang paling besar, yang paling utama? Lalu Tuhan Yesus dalam Matius pasal 22 ini dia menjawab Bapak Ibu, ya, dalam pasal 22 ayat 36, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ternyata Bapak Ibu, yang paling utama menurut Tuhan, ya, dan saya mau ingatkan bahwa di tengah situasi seperti sekarang ini kita perlu mengutamakan yang paling utama. Dan apakah yang paling utama itu? Adalah mengasihi Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan mengasihi Tuhan itu adalah mengasihi sesama. Jadi di tengah-tengah badai corona ini Bapak Ibu, dan badai corona ini Bapak Ibu menimbulkan dampak negatif, dampak yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Ya, saya mendengar bagus seminar daripada Pastor Jeff Hammond, seorang hamba Tuhan yang sangat senior, sudah tua, ya, dan banyak pengalaman, seorang yang tentu tidak diragukan dari soal teolognya Bapak Ibu. Dia berkata bahwa dampak daripada COVID-19 ini menimbulkan ketakutan, ya, ketakutan besar kepada seluruh dunia, sehingga para pemimpin mengambil keputusan kebijaksanaan yang terkadang menjadi salah karena
ketakutan-ketakutan. Jadi juga hati-hati Bapak Ibu, ya, kalau kita mengalami ketakutan, jangan sampai kita mengambil kebijaksanaan yang keliru dan salah. Dan dampak daripada ketakutan ini begitu luar biasa. Karena itu di tengah-tengah kita membantu pemerintah untuk menghentikan, ya, meredakan ya COVID-19 ini dengan cara stay at home, kita tentu mendukung Bapak Ibu. Tapi di sisi yang lain yang paling penting Bapak Ibu, kita perlu menghentikan ya upload, share kita di mensos-mensos kita, berita-berita tentang kematian, berita-berita tentang segala macam hal yang menimbulkan, padahal itu yang Bapak Ibu share terkadang adalah kejadian-kejadian yang sudah lama, sudah lalu, dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu, kalau kita teliti orang yang mati karena COVID-19 ini, ya, belum ada sampai sekian banyak, masih ada tingkatan orang-orang yang mati kecelakaan di jalan, Bapak Ibu, itu jauh lebih banyak daripada orang yang mati karena COVID. Jadi kalau begitu kita semua takut berkendaraan. Tidak Bapak Ibu, ya. Bahkan jauh lebih banyak lagi orang yang mati akibat rokok dari WHO Bapak Ibu. Di situ dikatakan, ya. Dan Bapak Ibu tahu, orang perokok aja sekalipun mereka tetap santai kok Bapak Ibu. Walaupun di situ udah ditulis merokok dapat membunuhmu katanya. Tapi mereka tetap santai sampai hari ini. Tapi aneh, banyak orang begitu kelabakan sekali. Jadi COVID ini menimbulkan ketakutan yang luar biasa, ya. Makanya kita harus menghentikan virus, ya, virus membangun atmosfer ketakutan ini yang sedang melanda dunia. Makanya isi dengan kesaksian-kesaksian, isi dengan kabar bahwa di Wuhan yang mulainya penyakit ini sudah 80.000 orang sembuh, bahkan orang sudah sehat. Di rumah sakit Persahabatan banyak orang yang sehat, ya, di Malang, di berbagai tempat Bapak Ibu. Jadi kita jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Yang kedua Bapak Ibu, ini akibat buruk daripada COVID ini dunia sedang dihancurkan secara ekonomi. Saham-saham runtuh, hancur Bapak Ibu. Ya, kestabilan politik dunia terganggu sedemikian rupa. Ketiga, kemungkinan Bapak Ibu, roh antikris sedang ada di balik semuanya ini. Supaya apa? Supaya dunia hopeless. Karena dunia sedang menuju pada global, di mana ekonomi disatukan, agama disatukan, politik disatukan, Bapak Ibu, militer disatukan. Karena Alkitab sudah menubuatkan sedemikian rupa. Karena itu Bapak Ibu, saya mau katakan justru di tengah situasi seperti inilah, ini kesempatan besar Bapak Ibu untuk kita memberitakan kabar baik Bapak Ibu. Jadi kabarnya kabar baik, bukan kabar menakutkan, kabar menyeramkan. Karena Yesus telah mati untuk semua orang. Jadi saudara, Bapak Ibu, jangan hanya sibuk membahas tentang kematian karena corona. Karena kematian itu bisa datang dengan cara apapun juga. Tapi bagaimana dengan hidup Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu telah memiliki jaminan keselamatan? Ya, gara-gara COVID ini Bapak Ibu, ya, dampak buruknya adalah kesejahteraan rumah tangga. Jadi bayangkan Bapak Ibu, betapa rusaknya dunia hanya karena masalah ini. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan Bapak Ibu, kita coba mengutamakan yang utama. Apakah yang utama? Yesus berkata, yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama, kasihilah sesamamu manusia. Tuhan Yesus mengutip ayat ini Bapak Ibu dari kitab Ulangan pasal 6. Ini adalah pelajaran umat Tuhan, bahwa mereka harus mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, kekuatan, pikiran, kemampuan mereka. Dan mengasihi Tuhan ini harus diajarkan berulang-ulang kepada anak waktu duduk, diam, tidur, jalan, sampai disuruh taruh di pintu-pintu, diikat di tangan. Supaya apa? Supaya orang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu, di tengah situasi seperti ini, saya mau katakan kepada kita semua, yang terutama hari ini adalah kita mengasihi Tuhan. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, ada janji Tuhan. Keadaan kamu baik-baik. Kamu akan mengalami kondisi panjang umur, sehat,
dan baik-baik saja. Jadi dalam situasi seperti ini yang perlu kita bangun adalah cinta, kasih kepada Tuhan. Dan yang sama untuk mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan adalah kita mengekspresikannya kepada manusia sesama kita. Itulah hukum yang kedua yang sama dengan itu. Seluruh isi Alkitab tergantung di situ Bapak Ibu, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karenanya kalau Bapak Ibu perhatikan di Matius pasal 25, ketika penghakiman, di situ takhta Tuhan terjadi Bapak Ibu, dan orang dipisahkan, ada yang di sebelah kiri, di sebelah kanan, seperti dia memisahkan kambing dengan domba. Lalu kepada yang di sebelah kanan seperti kayak domba, di sebelah kiri seperti kambing, dia berkata begini. Lalu orang-orang yang dipisahkan berkata, Tuhan, kami kenapa masuk golongan domba? Kenapa kami masuk golongan kambing? Kenapa kami ada di sebelah kanan dan kami ada di sebelah kiri? Lalu Tuhan berkata kepada orang di sebelah kanannya, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku dipenjara, ketika aku orang telanjang, ketika aku orang asing, engkau memberi aku, engkau melakukan sesuatu untuk aku. Lalu kepada yang sebelah kiri, ketika aku lapar, haus, telanjang, tidak berpakaian, di penjara, tidak memiliki rumah, tumpangan, engkau tidak memberikan kepadaku. Kedua-duanya bertanya, di mana dan kapan kami pernah lihat Yesus engkau telanjang? Di mana kami pernah lihat Tuhan engkau tidak berpakaian, engkau ada di penjara, engkau tidak punya rumah? Di mana kami pernah lihat? Lalu Yesus berkata, kepada orang yang paling hina, ketika engkau melakukan kepadaku, engkau telah melakukannya kepada orang itu, engkau telah melakukannya kepadaku. Dan apa yang engkau tidak lakukan kepada orang yang paling hina itu, engkau tidak melakukannya kepadaku. Jadi ekspresi daripada kasih kepada Allah adalah kita melayani manusia. Makanya di tengah situasi seperti ini, Bapak Ibu, kita jangan menyelamatkan diri sendiri, camat, cari selamat. Kita tidak peduli, kita masa bodoh. Dan itu adalah dosa akhir zaman. Keadaan di akhir zaman, 2 Timotius 3 ayat 1-5, Alkitab berkata, akan datang masa yang sukar dan sulit karena manusia mencintai diri sendiri. Manusia menjadi hamba uang, pembual, pembohong, tidak suka yang baik, berlagak tahu padahal nggak tahu. Dan ini yang keadaan ini menjadi sulit dan sukar karena mental, karakter manusia di akhir zaman. Nah, orang Kristen, orang yang mempercayai Tuhan, mengasihi Tuhan, kita harus mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita membutuhkan yang namanya komunitas kecil. Bapak Ibu jangan pernah tinggalkan. Di dalam rumah beribadah, ya, 6-10 orang. Saya menghimbau kepada semua jemaat untuk tetap hidup di dalam gereja rumah, karena disitulah kekuatannya. Karena Allah kita adalah yang berada dalam komunitas Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika dia mau ciptakan manusia, dia berkata, marilah kita. Dan kalau saudara baca di Kisah Rasul 2, pasal 4, pasal 2, dan seterusnya, bagaimana mereka hidup dalam kebersamaan. Ketika saudaraku, tidak ada satupun yang mengakui bahwa apa yang punya mereka adalah punya mereka, tapi milik bersama. Dan itu kesaksian menjadi luar biasa Bapak Ibu. Rasul-rasul, para penatua melakukan mujizat-mujizat besar. Jadi di tengah situasi seperti ini, mari kita akan saling bahu-membahu. Kita akan saling tolong-menolong. Apa yang bisa kita bikin, kita buat. Tentu Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini, ketahanan ekonomi, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memang kehidupannya bergantung, satu hari kerja dapat berkat satu hari. Dan kalau ini bisa berlangsung sampai bulan April, Bapak Ibu bisa bayangkan. Karena itu kita coba ekspresikan kasih kita. Kalau engkau punya 10 karung beras di rumah, mungkin kau bisa berikan 3. Ya, kau mulai bertindak dan gak usahlah digembar-gemborkan ya Bapak Ibu. Sehingga kita semua sepertinya ya karena ada mobilisasi, wah di sana lebih baik. Enggak Bapak Ibu. Ya, saya secara pribadi, keluarga, kita juga melakukan yang sama. Ya, sedikit walaupun sedikit bisa kami lakukan. Karena saya percaya kasih kepada Allah akan mendorong kita untuk mengasihi sesama kita. Karena itu jangan egois pada kesempatan ini. Yang utama hari ini adalah kita mengasihi Tuhan. Bahkan Yesus berkata, orang ya
yang mengasihi dirinya melebihi Tuhan, dia nggak layak bagi Tuhan. Karena itu setiap kita mau ikut Tuhan, barang siapa tidak membenci ayah, ibunya, dan saudaranya laki-laki perempuan, dia tidak layak. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus tetap harus nomor satu dalam hidup kita. Jika dia tidak nomor satu dalam hidup kita, dia bukan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu ekspresinya apa? Ekspresinya adalah kita mengasihi sesama kita. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, kita bahu-membahu, buka matamu, lihat tuayan sudah menguning. Apa yang bisa kau bikin? Kau bikinlah untuk Tuhan lewat sesamamu. Kiranya renungan saya pada saat ini bisa mendorong Bapak Ibu ya, untuk kita tetap mengutamakan yang paling utama dalam hidup kita, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Ingat, ketika kita mengutamakan Tuhan, mengasihi dia dengan segenap hati, ada janji Tuhan. Ketika orang Israel dipraktekkan, disuruh untuk melakukan ini, Tuhan berjanji, keadaanmu nanti akan baik-baik saja. Ke anak-anakmu, keturunanmu. Makanya di Mazmur 112, orang yang takut akan Tuhan dan mencintai firman Tuhan, hukum Taurat katanya. Hukum Taurat itu kan cuma itu isinya Bapak Ibu. Kalau disimpulkan dari 10 hukum, cuma satu, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Maka Alkitab berkata, anak cucunya akan dijaga perkasa di bumi. Jadi Bapak Ibu ingat, kita mulai bangun sungguh-sungguh di tengah badai ini, bahwa kita perlu mengasihi Tuhan dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Shalom.